فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita telah masuk pada perincian beberapa af'al, yaitu af'al Nabi SAW. Apakah menunjukkan wajib ataukah menunjukkan istihbab? Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususannya. Yang rajih dalam masalah ini apa? Kalau fi'il mujarrad maka menunjukkan istihbabnya. Nah, yang dimaksud dengan al-fi'lul mujarrad yaitu sekedar fi'il yang tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan tentang wajib atau yang lainnya, maka hukum asalnya adalah lil istihbab. Hukum asalnya lil istihbab. Tapi kalau di sana datang dalil yang menunjukkan tentang wajibnya, maka menunjukkan wajib. Contohnya apa, Umar? Fi'il Nabi, kemudian di sana ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Sallu kama ra'aytumuni usalli, bagaimana? Ini amr. Untuk apa itu? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil yang mengatakan semuanya wajib. Ya, Rasulullah SAW datang dengannya, ambillah, menunjukkan wajib. Bagaimana? Sekarang contoh fi'il yang bergeser ke hukum wajib karena ada dalil yang lain. Yaitu contoh-contoh gerakan dalam sholat yang kemudian disebutkan dalam hadis al-musi' fi sholati. Jadi sharifnya, kalau asal contoh-contoh perbuatan Nabi SAW, gerakan-gerakan dalam sholat kan perbuatan, ya tidak butuh untuk apa menetapkan itu wajib atau rukun dari yang lain. Maka gerakan-gerakan yang disebutkan dalam hadis fi musi' sholati, ya, hadis musi' fi sholati itu menjadi wajib. Jelas hukumnya semuanya wajib karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Itu contohnya. Atau secara umum, ikhwanillah, perbuatan Nabi menunaikan puasa. Ya, perbuatan Nabi menunaikan puasa Ramadan. Ini perbuatan, ya, asalnya puasa Ramadan hukumnya wajib.
Adapun perinciannya, tata caranya ini perkara lain. Yang kita ambil adalah apa? Perbuatan beliau dalam menunaikan sholat, menunaikan puasa. Kemudian kemarin juga kita bahas bahwasanya fi'il yang dilakukan ma'al mudawamah, yang dilakukan dengan terus menerus, menunjukkan apa ini? Alin. Menunjukkan apa? Tidak wajib, lalu apa? Istihbab, tapi terus menerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Kalau meninggalkan sebagian tidak terus menerus. Apa jaga dia? Menunjukkan ta'kidu istihbabi atau sunnah muakkadah. Jangan sekedar katakan apa hukumnya istihbab saja, tapi apa? Istihbab al-muakkad yang dikuatkan. Seperti qiyamul lail, Nabi tidak pernah meninggalkannya, tapi itu tidak wajib. Witir, rawatib ketika mukim dan seterusnya. Demikian pula rakaatain qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Ini yang dilakukan terus menerus, menunjukkan apa kuatnya istihbab pada perkara tadi. Kalau hanya sekedar fi'il, selama tidak ada dalil yang lain yang datang dalam bentuk perintah yang menunjukkan tentang wajibnya. Kemudian bagaimana dengan 2 rakaat setelah asar? Nabi SAW melakukannya dan terus menerus. Apakah bagi kita juga sunnah? Yang rajih khanifillah 2 rakaat setelah asar kekhususan Nabi SAW. Karena beliau telah melarang umat untuk melakukan sholat di waktu tersebut. Tapi beliau melakukannya karena kekhususan. Sebagaimana dikatakan Aisyah, karena idza amila amalan athbatah. Ada Nabi SAW dulu kalau melakukan suatu amalan beliau menetapkannya. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala fi haqqihi wa haqqina wa amma ma lam yakun bi qurbatin yusamma. Sudah ini. Baik. Wa innahu fi haqqihi mubah wa fi'luhu aidan lana yubah. Ini juga sudah ya. Ini yang sekarang. Baik. Berhubungan dengan bait fi haqqihi wa haqqina wa amma ma lam yakun bi qurbatin yusamma. Baik. Menunjukkan bahwasanya pada asalnya qurbah ikhwanillah hukumnya sama antara pada Nabi SAW dan pada kita. Cuman perbedaannya apa? Ketika suatu amalan itu qurbah dan itu sunnah, maka sunnah bagi Nabi juga sunnah bagi kita. Kecuali pada apa? Pada penyampaian awal pertama kali itu bagi Nabi SAW wajib untuk mencontohkan kepada umat. Baik.
Qala rahimahullahu ta'ala fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu aidan lana yubahu. Nah, berhubungan dengan apa? Adat atau perkara yang jibili. Taib itu asalnya adalah mubah. Fa innahu kembali kepada apa? Sesuatu yang bukan kurbah tadi. Yang bukan kurbah yang dimaksud apa? Adat atau sesuatu yang jibili. Yang dimaksud dengan jibili apa? Muhammad. Apa itu? Pengertiannya apa? Itu contohnya. Qiyam, qu'ud, akal, syurub. Ya amrun jibiliyun, apa maknanya? Apa? Betul loh. Perkara yang menjadi tabiat manusia yang seorang mau tak mau melakukannya. Yang kita semua diciptakan di atas hal tersebut. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh berdiri, duduk. Masa mau tidur terus? Saya jalan ya, masa mau jalan terus sudah istirahat. Ini amrun jibili. Yang seperti ini fa innahu fi haqqihi mubah. Semuanya demikian itu pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam mubah. Wa fi'luhu aidan lana yubahu, dan melakukannya bagi kita juga diperbolehkan. Baik. Qala fal aklu wa syurbu wan naumu wal qiyamu wal qu'udu la tusafu biwujubin wal istihbab. Maka makan, minum, tidur, berdiri, duduk tidak disifati dengan wajib atau istihbab. Fahadhihi fi haqqina mubahah li'annaha la tata'allaqu biha ahkamun syar'iyyah. Maka perkara-perkara ini pada hak kita hukumnya mubah. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan hukum-hukum syariah. Lakin hadza fi haqqil fi'li nafsihi. Akan tapi ya khonifillah, perhatikan, hukum asal mubah ini pada apa? Hak fi'il itu sendiri, perbuatan itu sendiri. Makan, ya makannya itu. Minumnya. Ya, pada perbuatan asal dari minum, makan, tidur, berdiri, duduk, dan seterusnya. Paham? Duna nazar ilal awsaf wal hayat allati ja'at bihi syariah. Tanpa melihat sifat-sifat dan tata cara yang syariat datang padanya. Taib. Fahadha la yakunu mujarrada mubahin. Maka kalau kita perhatikan tata cara dan bimbingan syariat pada perkara tadi, maka berarti apa? Tidak hanya sekedar mubah. Paham? Misalnya, ketika tidur, asal tidur mubahnya tidak. Tapi kemudian dia menggunakan tata cara tidur Nabi SAW dengan tidur berbaring miring ke sisi kanan. Jadinya apa? Tata cara itu tata cara yang disunnahkan ketika tidur. Tapi kalau tidurnya mubahnya tidak. Paham bedanya? Ahmad. Baik. Fahadha la yakunu mujarrada mubahin. Kenapa? Li'annahu ta'tariduhu ahkamun syar'iyyah. Maka kalau suatu fi'il yang asalnya jibili, fi'il yang asalnya mubah, kemudian dilihat dari sisi apa? Tata cara, dan kaifiyah yang syariat datang dengannya, maka ini tidak hanya sekedar mubah. Kenapa? Karena hukum syariat berlaku padanya. Seperti kal akli bil yamin, makan dengan tangan kanan. Makannya asalnya apa? Asalnya sekarang kita perhatikan, makan itu sendiri asalnya mubah. Tapi kemudian ketika seorang melihat ke tata cara makan yang datang dalam syariat, misalnya makan dengan tangan kanan, jadinya apa Zakaria? Wajib. Bahkan naumi ala syikil aiman, ini jadinya apa? Sunnah. Fal hay'atu laha ahkamun syar'iyyah min haitsul istihbab wal wujubi wa ghairi.
Maka hayat tata cara ikhwanifillah dalam melakukan suatu perbuatan yang asalnya jibili, ini memiliki hukum-hukum syariat. Dari sisi apa? Dari sisi sunnah, wajib dan yang lainnya. Tayyib. Qala fal af'alul jibiliyatu allati khuliqa 'alaiha al-basharu wa laysat bi qurbatin mubahah. Ma lam taqtarin bi hay'atin muayyanah aw sifatin muayyanatin maqsudatin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Ini perlu kasih tanda dan diperhatikan. Ya. Af'al jibiliyah yang manusia memang diciptakan atasnya, bukan merupakan kurbah, maka hukumnya mubahah. Tayyib. Selama, perhatikan, kapan hukum mubah itu berlaku? Malam taktarin bihai'atin muayyanah, selama tidak bergandengan dengan tata cara tertentu, atau sifatin muayyanah, atau sifat tertentu yang hal itu maksudatin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang dimaksudkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan memang Nabi meniatkan, memaksudkan melakukan itu, paham? Makanya ikhwanifillah, perbuatan yang dilakukan Nabi, tata cara tertentu dilakukan Nabi tapi tidak dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai sunnah. Baik. Misalnya ikhwanifillah, apa contohnya? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tata cara dalam perkara jibili, tapi Rasulullah melakukan tidak ada maksud, dalam artian memang tidak memaksudkan untuk itu. Contohnya? Apa contohnya? Baik. Ya, seperti pada masalah libas, memakai pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali dilihat dalam keadaan tidak mengancingkan pakaiannya. Taib, bagian depan. Bukan berarti kemudian itu adalah hay'ah yang disunahkan kalau pakai pakaian tidak dikancingkan. Ya tidak. Jadi ini dhabit yang bagus ikhwani fillah. Af'al jibiliyah allati khuliqa 'alaihal bashar wa laysat bi qurbah mubahatun. Mubahatun sebagai khabar. Tapi kapan? Selama tidak bergandengan dengan tata cara tertentu atau sifat tertentu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau hubungannya dengan tata cara tertentu atau keadaan tertentu tapi Nabi tidak memaksudkan, tidak kita katakan apa? Tidak kita katakan keluar dari hukum mubah. Qala baqiya minal af'ali aidan ma yusamma adat. Demikian pula tersisa dari fi'il-fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang dinamakan dengan adat. Allati i'tadahan nas, yang manusia terbiasa melakukannya, kalibas wal imtisyad, seperti pakaian jenis-jenisnya. Imtisyad yaitu bersisir, wa hamlil 'asa, membawa tongkat, wa tatwili sya'r, memanjangkan rambut. Hadhihi adat laisat jibiliyah. Ini adat, bukan termasuk dalam jibiliyah. Taib. Kenapa? Karena seperti membawa tongkat, tempat-tempat yang mungkin di situ banyak ular atau daerah-daerah yang dia yang butuh seorang bawa tongkat. Kebiasaan manusia kalau jalan-jalan bawa tongkat misalnya. Taib, ada sesuatu yang butuh dipukul di jalan. Ini sesuatu yang manusia terbiasa atasnya. Lakin i'tadahan nas. Ya, bukan perkara jibiliyah, tapi manusia terbiasa melakukannya. Fahadhihi al-aslu fiha annaha mubahah. Maka hal ini hukum asal padanya adalah mubah.
walakin man fa'alaha ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayujaru ala niyyatihi wa ala fi'lihi. Akan tetapi siapa saja yang melakukannya karena ta'assi, karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberi pahala atas perbuatannya tersebut, atas niatan dan perbuatannya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi walaupun itu adat tentunya yang paling bagusnya. Ini yang harus kita pahami ya kawan. Walaupun asal perkara itu adalah adat, sesuatu yang mubah. Nah, tapi tatkala itu dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang paling bagusnya, sehingga seorang ketika mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kepada beliau, nah maka ini dia mendapatkan pahala. Maka sungguh sangat salah khanifillah mereka-mereka yang memasukkan pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pada zaman sekarang dikatakan sebagai libasus syuhrah. Ini menunjukkan tidak paham tentang apa hukumnya seperti ini. Nah, taib bagaimana yang banyak digembar-gemborkan oleh mereka-mereka yang mengaku di atas sunnah, dari rojaiyun dan yang lainnya. Mereka bahkan sebagainya anti, mengatakan salah kalau di tengah masyarakat kita memakai jubah, di tengah-tengah masyarakat kita memakai imamah, karena itu bukan pakaian kebiasaan di negeri kita. Mengatakan itu libasus syuhrah, pakaian ketenaran, karena tampil beda dari yang lain. Ini pemahaman yang salah dalam permasalahan ini. Karena yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya itu sesuatu yang menyelisih syariat, bahkan minimalnya minimalnya saja mubah, ya tidak? Minimalnya mubah. Kok ini sampai ditarik bisa ke makruh, bisa mendapatkan ancaman, ya kan? Bahaya ini. Mereka mendatangkan hadis man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madallatin yaumil qiyamah. Berarti yang memakai jubah, memakai pakaian Nabi, di tengah-tengah masyarakat awam ini diancam. Bahaya ini. Tapi bahaya. Nanti kalau semuanya nggak pakai kopiah, dia pakai kopiah sendiri. Ini juga terancam, ya tidak? Bahaya. Mereka sendiri tidak bisa menerapkan pada semua posisi. Cuman kan pas lagi nggak pakai jubah, yang pakai jubah dikritik. Ini yang kami yang sesuai mengamalkan sunnah, karena kami pakai koko, pakai peci. Taib dan seterusnya. Ini tidak benar dalam memahami hadis. Seandainya hadisnya sahih. Karena libasus syuhrah yang rajih adalah kemungkinannya dua. Yang pertama, libas yukhalifu syariah, pakaian yang menyelisih syariat. Itu libasus syuhrah. Tapi misalnya laki-laki memakai celana di atas paha, misalnya di atas dengkul lutut. Di atas lutut misalnya. Ini kan menyelisih syariat, keluarlah dari di luar. Ini libasus syuhrah. Walaupun semuanya pakai itu, tetap dia katakan libasus syuhrah, ya tidak? Semuanya pakai itu, berarti yang pakai sirwal syuhrah. Ini tidak genah jadinya. Ya. Atau yang kedua, ikhwanifillah, sebagaimana dijelaskan pada syurah, yaitu libasus syurah, yaitu pakaian yang memang dipakai oleh manusia yang niatannya untuk tampil beda dan jadi pusat perhatian manusia, walaupun itu sesuai syariat. Jadi kembali ke asal. Misalnya semuanya pakai jubah, sama pakai jubah, ikhwanifillah. Tapi satunya ikhwanifillah pakai jubah, saya pengen cari merek yang paling mahal. Baik, merek yang paling mahal. Baik. Dia pakai dengan niatan tadi untuk tafakhur. Ini jelas. Masuk dalam ancaman. Kenapa? Ancaman karena dia niatannya, ya kan? Niatan berbangga-bangga, ingin menyombongkan diri pakaian. Teman-temannya sama produk lokal atau produk impor misalnya. Atau kebalikannya, fanifillah. Saya ingin biar tampil zuhud. Saya pakai yang tampilan saja. Ini juga masuk.
Jadi ada dua kemungkinan ini kalau hadisnya sabit. Nah, walaupun yang rajih Hanifiyah hadisnya tayyib ghairu sabit. Ini penting berhubungan dengan af'al Hanifiyah. Jangan sampai seorang dipermainkan oleh syubhat mereka-mereka yang ingin apa? Ingin memalingkan sebagian sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jibiliyah, kemudian fi'il adat itu asalnya mubah. Nah, kecuali kalau datang dalam syariat tata cara tertentu atau sifat tertentu yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengikutinya menjadi apa? Sunnah. Paham? Paham, Ahmad? Bahkan sebagiannya menjadi wajib. Makan dengan tangan kanan jadi wajib. Minum dengan tangan kanan menjadi wajib. Minum dalam keadaan duduk jadinya apa? Wajib atau mustahab? Minum dalam keadaan duduk sunnah. Taib. Tidur mendengkur hukumnya apa? Hendak Muhammad. Tidur mendengkur hukumnya enggak ada hukumnya. Masa semuanya hukumnya 5, wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Makruh. Gimana hukumnya? Baca. Mubah saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengkur. Saya melihat mendengkur mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gimana? Nabi, kalau Nabi kan ada, ya kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pada beberapa kondisi, beliau mendengkur. Bahkan dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan nama fi sujudi. Beliau tidur dalam sujud. Nah, tapi tidurnya Nabi beda dengan tidur kita, ya tidak? Nah, jangan kemudian saya tidur di sujud mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat tarawih. Ya, itu semua kita tidak mengatakan istibam. Kenapa? Karena tidak dimaksudkan oleh Nabi, ya tidak. Nabi tidak memaksudkan ketika tidur, wahai para sahabat atau sahabat-sahabat itu kalau tidur mendengkurlah. Tidak. Nah ini. Jadi tata cara atau sifat tertentu yang tidak dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkara jibil, ya hukumnya menjadi apa? Tetap dalam kondisi mubah. Dan perkara-perkara yang kembali kepada adat juga asalnya mubah, ya, kecuali seorang melakukannya sebagai bentuk ta'assi. Itu ta'assi, maksudnya ta'assi apa? Mencontoh, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau. Karena ini beliau lakukan, saya ingin mengikuti dan meneladani beliau daripada meneladani orang-orang yang tidak jelas. Teladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia diberi pahala atas niatan dan perbuatannya. Qala fa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jaa anhu fi sahihain annahu kana yusbihu bis-sufrah wa yalbasu an-ni'ala sibtiyah wa yatawaddau fiha. Nah, faqila lahu fi dzalik faqala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'ala sibtiyah wa yatawaddau fiha. Nah, makanya ikhwanifillah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang dari beliau dalam sahihain, ya, riwayat bahwasanya beliau melakukan tayyib as-subuh bi sufrah, yaitu mencelup pakaiannya dengan sufrah. Kalau zaman dahulu ikhwanifillah untuk mewarnai adalah dengan dicelup
Jadi asalnya kain itu sama, nggak seperti zaman sekarang asalnya berwarna-warni. Ya kainnya asalnya, tapi kemudian ingin diwarnai apa? Dicelupkan. Kalau dulu di awal-awal katanya orang-orang tua kita kalau ingin berubah warna diwenter, ya tidak? Tahu masih kalian mendapati tidak masa ini? Nah, ya diwenter ingin, nah warnanya apa lebih cerah lagi, diwenter, dicelup, direndam. Ini maksud apa? As-sumruh. Nah, sumruh. Nah, dia melakukan apa? Tayyib yusbihu bisufrah ini. Wa yalbasu ni'ala sibtiyah, dan beliau memakai sendal asibtiyah. Sendal asibtiyah itu yang bagaimana? Hah? Sendal yang tidak ada rambutnya. Nah, tayyib alladzi laisa fiha sya'r. Ya, seperti sendal kita, sendal jepit, kemungkinan seperti itu. Dan wudu, nah padanya, karena kalau sendal yang berambut biasanya dipakai ketika musim-musim dingin, ya tidak, sehingga berbulu, maksudnya sendal yang dari bulu. Nah, tapi kalau untuk berwudu ya sendal yang tidak ada bulunya. Nah, maka dikatakan kepada beliau, kenapa beliau melakukan itu? Faqala, berarti kan jawaban Ibnu Umar. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala sibtiyah wa yatawaddau fiha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai ni'al sibtiyah dan berwudu padanya. Maka aku pun ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala tidak? Dapat pahala dengan niatan tersebut. Tapi kalau dengan sekedar hanya mengatakan, oh, kalau memakai ni'al sibtiyah dan wudu padanya ini sunnah, bisa tidak? Tidak, kita katakan demikian. Karena hal itu kembali kepada apa? Kepada adah. Sehingga ikhwanifillah, banyak perkara-perkara adah kalau kita niati dengan niatan yang baik, ini akan menjadi bernilai sunnah, ya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika tarbiyatus sya'r wa tatwiluhu huwa minal adat wa laysa bimustahab. Demikian pula, merawat rambut dan memanjangkannya, ini termasuk adat, termasuk kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan. Ada yang suka memanjangkan, ada yang biasanya memendekkan, ada yang biasa gundul. Nah, ini kembali kepada adat. Walaysa bimustahab, bukan perkara yang dikatakan mustahab, sunnah. Saya mengatakan memanjangkan rambut adalah sunnah. Bisa tidak seperti ini? Tidak kita katakan demikian. Tayyib. Lakin yang bagi liman kana lahu sya'run an yukrimah. Akan tetapi seyogianya bagi orang yang memiliki rambut, ya, kalau memang dia memiliki rambut panjang, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakannya. Maksudnya memuliakannya, sudah diberi rambut panjang, ini kan nikmat. Nah, diberi rambut panjang dimuliakan dengan disisir, dirawat, disampoi, itu maksudnya. Li hadits maka lahu sya'run falyukrimhu. Siapa saja memiliki rambut, maksudnya apa? Lahu sya'run maksudnya memiliki rambut yang panjang, rambut yang bagus. Nah, falyukrimhu, maka muliakanlah. Akhrajahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa haditsun sahih. Nah, dalam Sahih Muslim. Qala fala yuhmil sya'rahu hatta tusbiha suratuhu musyawwahah. Maka jangan dia biarkan rambutnya sampai apa? Bentuknya menjadi apa? Menjadi mengerikan. Seperti Dragon Ball, ya. Jadi kesana kemari rambutnya. Ya. Fayakunu ahsana min janibin wa asa'a min janib akhar. Sehingga apa? Dia telah berbuat bagus pada satu sisi dan berbuat buruk pada sisi yang lain. Idza adza ghairahu bi raihati sya'rihi wa manzarihi. Nah, apabila dia mengganggu orang lain karena apa? Bau rambutnya. Salat sampingnya, baunya penguk. Macam baunya apa? Dia pakai minyak bekas. Tayyib ikan asin misalnya. Ingin memuliakan rambutnya tapi pakai
bekas goreng ikan asin mengganggu temannya. Wa mandharihi, dan juga dipandang bikin apa? Bikin pandangan sepet. Nah, ini tidak bagus. Orang memandang misalnya temannya rambutnya panjang tapi awut-awutan ya bilang kan. Mandang juga bikin mata sepet. Ini adiyah. Qala mimma yunabbahu alaihi aidan anna al-insana la yuhmilu ba'dal wajibati wal mustahabbat. Farubama la yuhafidhu 'ala al-witri wa la yuhafidhu 'ala salati ad-duha. Naam, wa yahtammu bi sya'rihi wa yutawwilu. Ini juga tanbih yang bagus. Nah, dari perkara yang hendaknya diberi catatan di sini juga bahwasanya seseorang jangan sampai dia meremehkan atau menyepelekan sebagian perkara yang wajib dan perkara yang jelas mustahab. Terkadang dia tidak menjaga sholat witir, tidak pula menjaga sholat duha, tapi kemudian memberikan perhatian kepada rambutnya dan memanjangkannya dengan alasan ini sunnah. Nah, alasannya ini sunnah padahal sebenarnya cuma gaya-gaya saja. Nah, fa ya akhi, ahmalta salatal witri wa ahmalta duha wa la siyama itsnaini wa khamis wa la syai'a minal ibadatil mustahabbati wal adhkar wa qad yanamu an salatil fajri wa muhafizun ala tarbiyati syar fanansahu bi an yabda bil ihtimami bil wajibati wal mustahabbat. Maka wahai saudaraku, engkau telah menyanyiakan salat witir, meremehkannya, menyepelekannya. Demikian pula salat duha, puasa Senin dan Kamis. Juga Juga engkau tidak melakukan ibadah-ibadah yang mustahab, yang disunahkan. Juga tidak menjaga zikir. Dan bahkan terkadang tertidur dari sholat subuh. Tapi dalam keadaan demikian, sibuk untuk menjaga menjaga rambutnya. Menjaga rambutnya. Maka kami nasihatkan untuk dia memulai memperhatikan perkara yang wajib. Perhatikan yang wajib, yang penting, dan yang mustahabat. Ini nasihat yang bagus ya Khanifillah. Karena seseorang sebagian ya Khanifillah, sebagiannya ihtimam dengan penampilan zahir. Masya Allah, imamah, tamam, taib, jubah dan seterusnya kemana-mana. Tapi dari sisi amalan yang jelas, mustahab, sholat fardunya, jamaahnya juga, telat-telat, kemudian juga sholat-sholat yang sunnah muakkadah, witir, kemudian rawatib dan seterusnya dia sepelekan. Ini kan tidak bagus. Tidak bagus. Demikian pula talabul ilm, sampai-sampai siapa dulu yang karena melihat penampilan zahirnya Masya Allah, ini syekh, tapi ketika bertanya dengan pertanyaan yang tidak mutu, akhirnya sekarang saatnya aku menjulurkan kakiku. Siapa? Abu Hanifah. Kisah Abu Hanifah dengan seorang yang penampilan lahirnya Masya Allah, tapi ternyata ketika ngomong tidak mutu, sehingga dia tidak perlu menghormatinya. Baik, ini pembahasan bagus Khanifillah berhubungan dengan af'al Nabi SAW yang asalnya mubah dipahami dengan baik. Karena dengannya kita akan banyak bisa menghasilkan pahala pada hal-hal yang asalnya mubah. Dan juga tidak akan salah dalam menentukan dan memberikan prioritas. Berikan prioritas pada amalan-amalan yang memang jelas-jelas sunnah. Jelas-jelas sunnah. Tayyib, barakallahu fikum, naktahi bihadza.